Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah mengenai kecelakaan yang baru-baru ini terjadi terkait pesawat Sriwijaya SJ182. Jadi di sini sekali lagi, di sini saya berpendapat ya. Jadi menganalisis berdasarkan kemungkinan yang terjadi atau penyebab terjadinya kecelakaan pesawat seperti itu ya. Jadi nanti bisa kita gunakan secara umum ketika pesawat jatuh atau terjadi kecelakaan pesawat pada saat cuaca buruk seperti itu. Sekali lagi ini adalah pendapat ya. Jadi untuk lebih jelasnya ya nanti kita nunggu berita dari ditemukannya dan hasil dari black box-nya seperti itu. Baik, jadi pertanyaan ini muncul dari subscriber yang masuk ya. Jadi muncul dari subscriber yang masuk terkait Mas, apa penyebab atau apa faktor yang menyebabkan pesawat itu kok bisa jatuh pada saat cuaca buruk? Nah, seperti itu pertanyaannya. Jadi pada kasus ini yang kita bahas bukan terkait Sriwijaya saja, tapi secara umum terkait pesawat kok bisa jatuh pada saat cuaca buruk. Nah, oke, langsung kita bahas. Yang pertama, jadi di sini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama terkait kondisi sinoptiknya ya. Jadi kondisi sinoptiknya. Kemudian yang kedua terkait kondisi atmosfernya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah kondisi sinoptik, yang kedua adalah kondisi atmosfernya. Nah, kondisi sinoptik itu kondisi yang seperti apa? Jadi kondisi yang dianalisis itu nanti dari gejala atmosfer ya, dengan cara analisis peta cuaca atau peta spasial. Artinya kita harus tahu bagaimana kondisi cuaca pada saat itu dan seperti apa TKP pada saat itu, karena kita berbicara tentang spasialnya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang namanya kondisi atmosfer. Nah, jadi kondisi atmosfer itu nanti menunjukkan, jadi pada saat itu menunjukkan sistem konveksi awan. Ya, jadi sistem konveksi awan atau skala meso. Ya, jadi nanti skala meso itu pecah dan menjalar. Nah, jadi di sini skala meso itu skala yang seperti apa ya? Jadi skala meso itu berkaitan dengan kumpulan awan konveksi ya, yang bergabung dalam sistem ya. Jadi yang memicu hujan deras itu adalah skala meso. Nah, awan konveksi sendiri itu awan yang seperti apa? Nah, jadi awan konveksi itu nanti adalah awan yang biasanya berbentuk cumulus sampai dengan cumulonimbus. Jadi biasanya bentuknya cumulus sampai cumulonimbus seperti itu. Nah, jadi awan cumulus dan cumulonimbus itu nanti biasanya terjadi dalam lapisan atmosfer yang tidak stabil. Biasanya di situ nanti akan menyebabkan hujan dengan intensitas sedang, kemudian lebat disertai dengan petir seperti itu. Nah, bahkan pada saat terjadinya hujan tersebut itu nanti juga bisa mengganggu yang namanya pandangan. Nah, biasanya pandangannya luas sekitar 2 km itu bisa. Nah, pada saat ini terjadi, itu nanti akan mempengaruhi yang namanya kondisi aerodinamis. Nah, kondisi aerodinamis itu seperti apa? Jadi kondisi aerodinamis itu nanti berkaitan dengan cabang ilmu yang mempelajari tentang aliran udara. Jadi kendaraan yang ada teknologi aerodinamisnya nanti ditujukan untuk meminimalkan. Jadi untuk meminimalkan hambatan udara ya. Jadi untuk melewati itu nanti diminimalkan. Biasanya kalau kendaraan yang mempunyai teknologi aerodinamis itu seperti itu. Nah, jadi akibat mempengaruhi kondisi aerodinamis tersebut itu nanti akan mengakibatkan yang namanya turbulensi. Makanya dijelaskan bahwasanya pada saat terjadinya kecelakaan itu yang mulanya sudut kemiringannya 46 derajat kemudian berubah ke 40 derajat, kemudian berubah lagi ke 6 derajat. Nah, di situ berarti terjadi yang namanya gangguan ya. Nah, ketika terjadi gangguan itu nanti biasanya bisa mempengaruhi
yang namanya istilahnya performa pesawat ya. Jadi performa pesawatnya bisa terpengaruh, kemudian mengarah pada gagal mesin juga bisa, kemudian kehilangan daya angkut pesawatnya juga bisa. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kami melalui subscriber yang ada, nah itu adalah pendapat kami. Jadi sekali lagi itu adalah pendapat kami. Jadi yang kita jelaskan, yang kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan analisis dari sudut pandang geografi seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa ya tetap kita kembalikan lagi ke black box-nya. Jadi kita nunggu itu. Jadi itu adalah kemungkinan penyebab atau faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa menjadi referensi tambahan pengetahuan. Jika mungkin ada pertanyaan lagi bisa teman-teman tanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.